Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, Kiai Ulet, cucu Sayyid Sulaiman. Sidogiri, pesantren yang kini dihuni sekitar 9.000 santri, dulunya adalah sebuah hutan belantara yang dibabat oleh Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Konon, pembabatan Sidogiri dilakukan selama 40 hari. Saat itu, Sidogiri masih berupa hutan belantara yang tak terjamah manusia dan dihuni oleh banyak makhluk halus. Sidogiri dipilih untuk dibabat dan dijadikan pondok pesantren karena diyakini tanahnya baik dan berkah. Dari Sayyid Sulaiman lah lahir ulama-ulama besar yang di kemudian hari menjadi salah satu tokoh yang membidani lahirnya Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan yang lahir pada tahun 1862 Masehi. Kiai Haji Nawawi merupakan salah satu cucu keempat Sayyid Sulaiman. Karena hidup dan besar di lingkungan pesantren, Kiai Nawawi sudah tidak asing lagi dengan ilmu-ilmu keagamaan sejak kecil. Apalagi sang ayah, Kiai Haji Nur Hasan bin Nur Khotim, dengan setia selalu membimbing dan mengarahkan Kiai Haji Nawawi. Dari Bangkalan sampai Mekah Al-Mukarramah. Kehidupan Kiai Nawawi muda dipenuhi dengan rihlah ke beberapa pesantren untuk mencari ilmu. Mekah Al-Mukarramah juga tak luput dari pijakan beliau dalam proses pencarian ilmu. Pesantren pertama yang menjadi oase Kiai Nawawi dalam mengarungi lautan ilmu adalah pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Syekhona Khalil dan Kiai Nawawi sebenarnya masih tergolong sanak famili. Beliau berdua merupakan cicit Kiai Asror bin Abdullah bin Sulaiman Bangkalan atau Buju Asror atau Buju Langgudi, cucu Sayyid Sulaiman yang bertempat tinggal di Bangkalan, Madura. Orang Madura biasanya menyebut hubungan sanak antara cicit ini dengan Bu Popoh atau dua pupu, kelanjutan dari sepupu. Selain nyantri di Bangkalan, Kiai Nawawi juga pernah mencecap ilmu agama di negara tempat lahirnya Islam, Arab. Di Mekah, beliau mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan Islam dengan rajin dan tekun. Konon, Kiai Nawawi nyantri di Mekah selama 3 tahap. Pertama, Kiai Nawawi ditemani oleh Kiai Haji Syamsul Arifin Situbondo. Setelah itu, beliau kembali ke Sidogiri. Namun tak lama kemudian, Kiai Nawawi kembali ke Mekah karena merasa ilmunya belum cukup dan karena saat itu masih ada kakaknya, Kiai Bahar, yang menjadi pengasuh pesantren Sidogiri. Kiai Nawawi kembali lagi ke Mekah setelah diberi pertanyaan oleh sang kakak dan beliau tidak bisa menjawabnya. Kiai Nawawi kembali ke Mekah seraya bersumpah tidak akan pulang selagi belum bisa mengalahkan kakaknya. Kiai Nawawi belum pulang dari Mekah setelah diminta untuk meneruskan estafet kepengurusan pesantren Sidogiri karena sang kakak Kiai Bahar telah berpulang ke Rahmatullah. Salah satu tokoh perintis Nahdlatul Ulama. Bermula dari keprihatinan para ulama terhadap perkembangan Islam dunia, khususnya ya Indonesia, di mana pada masa itu sistem pemerintahan khalifah di Turki dihapus. Bagaimanapun juga, penghapusan sistem khalifah menyebabkan banyak masyarakat muslim, terutama di daerah bekas jajahan Inggris dan Belanda, merasa terpukul dan kehilangan orientasi. Dari situlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menghadap Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengutarakan niatnya mendirikan suatu organisasi keagamaan agar umat Islam bermadhab mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak langsung menyetujui niat baik Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tersebut. Namun, beliau menyarankan agar berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kiai Haji Nawawi Sidogiri. Atas saran gurunya itu, Kiai Wahab datang ke Sidogiri untuk menemui Kiai Nawawi. Setelah Kiai Wahab menyampaikan maksud kedatangannya, Kiai Nawawi menyarankan agar terlebih dahulu bermusyawarah dengan ulama Pasuruan. Akhirnya, Kiai Nawawi dan Kiai Wahab sepakat untuk membicarakan di Masjid Jami Pasuruan. Dari musyawarah tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para ulama di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tanggal 31 Januari 1926 yang kemudian sepakat untuk mendirikan sebuah jam'iyah yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Dalam catatan Abu Bakar Aceh, Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan termasuk salah satu pengurus pertama Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Mujahid Ridwan Kudus
Kiai Haji Doro Muntaha Bangkalan, Syekh Ahmad Ghanaim Surabaya asal Mesir, dan Kiai Haji Raden Hambali. Di struktur Nahdlatul Ulama, Kiai Nawawi duduk di daerah Mustasyar atau penasehat periode pertama. Beliau menjadi Mustasyar NU sampai akhir hayatnya. Air pemandian tidak jatuh ke tanah. Pagi itu, Jumat 25 Syawal 1347 Hijriah, ada tamu yang bermaksud mengundang Kiai Nawawi untuk melaksanakan sholat jenazah. Beliau mengatakan pada tamu tersebut untuk menunggunya sebentar. Lalu, Kiai Nawawi masuk ke mihrabnya. Lama menunggu, Kiai Nawawi tak kunjung keluar. Santrinya juga menyangka Kiai Nawawi masih melaksanakan sholat duha. Beliau memang istiqomah melaksanakan sholat duha sebelum membuka pengajian di surau. Lama berselang, Kiai Nawawi juga tak kunjung keluar. Akhirnya salah satu santri memberanikan diri untuk mengintip dari celah lubang kunci. Dilihatnya Kiai Nawawi masih bersujud. Karena masih tak kunjung keluar, akhirnya santri tadi mengintipnya dan melihat dari mulut Kiai Nawawi keluar busa. Itu pun masih dalam keadaan sujud. Ternyata Kiai Nawawi memenuhi panggilan Sang Kholik dalam keadaan bersujud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kejadian unik saat jenazah Kiai Nawawi dimandikan. Air yang dibuat memandikan jenazah beliau tidak sampai jatuh ke tanah. Karena orang-orang yang hadir berebut menadahinya untuk dibawa pulang karena yakin air tersebut mengandung berkah.